Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur. Ada pertanyaan dari brosur. Bagaimana cara mengkritik yang santun agar kritikan kita bisa merubah sikap seorang dari malas ngaji menjadi rajin ngaji dan rajin beribadah yang lainnya, Ustaz? Datangi aja, nggak usah kritik di muka umum, nggak perlu didatangi. Siapa yang kamu tuju, diajak bicara, diajak omong-omong, nah diarahkan, diarahkan dengan baik. Kalau kamu mengkritik di muka umum, merasa dia disindir, malah jadi anyel nanti ya. Harus jadi anyel dengan kamu. Lebih baik orangnya siapa, apalagi kalau kamu teman, kamu kenal, datangi aja dengan baik. Apa yang kamu maksudkan disampaikan. Insya Allah kalau niatnya ikhlas, dilakukan dengan baik, itu pun akan diterima dengan baik. Apalagi? Kadang saya merasa kurang bersemangat untuk melakukan amal ibadah. Tetapi jika melakukan kegiatan dunia jadi bersemangat. Apakah ada kiat-kiat atau cara-cara untuk menjaga semangat atau spirit dalam beribadah untuk kebahagiaan akhirat, Ustaz? Ya, memang kamu nggak tahu tujuan hidup, ya dah? Coba hidup itu mau apa? Karena nggak tahu tujuan hidup, maka untuk menuju yang harusnya dituju tidak semangat. Sedang Allah mengatakan kehidupan dunia itu seperti apa? Laibun walahwun, seperti permainan saja. Senang yang dapat kamu capai di dunia itu mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya, kalau kamu ingin kesenangan yang menipu, ya senang hura-hura sekedar aja, senang dunia ini. Kamu tidak tahu tujuannya hidup. Karena hidup di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Itu hidup kalau orang Jawa mengatakan mung mampir, membiarnya hidup sebentar saja di sini. Ya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Maka kalau mencari ingin bahagia hidup, jangan di dunia. Cari bahagia hidup itu hidup di akhirat. Karena hakikat kehidupan nanti di akhirat. Nah, maka supaya semangat harus tahu tujuannya. Saudara misalnya kepingin memiliki sepeda motor, ya. Sekarang belum punya. Sekarang punya uang sedikit, bisa untuk kredit, tiap bulan angsurannya 300.000. Nah, untuk memperoleh 300.000 sudah mesti semangat kerja. Karena kalau tidak semangat kerja tidak bisa mengangsur. Kalau tidak mengangsur, akhirnya sepedanya diambil kembali. Nah, karena tujuanmu kerja untuk bisa mengangsur sepeda motor. Supaya saya punya sepeda motor, itu tujuanmu. Nah sekarang supaya semangat hidup itu ya bisa mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh, semangat, betul. Nah mesti harus kamu tahu yang kamu tuju hidup itu apa. Nah maka kalau menurut tuntunan Allah, carilah bahagia hidup itu di akhirat. Coba dibaca surat Al-Qasas itu. Ya, surat Al-Qasas nomor surat 28 ayat 77. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini tujuan hidup. Allah mengarahkan carilah bahagia hidup itu di akhirat. Karena hakikat kehidupan itu di akhirat. Dunia itu bukan tempat berbahagia, bukan, tapi tempat bekerja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bersawah, bercocok tanam. Ya, akhirat nanti tempat mengetam. Maka dunia itu tempat bekerja keras. Bekerja keras untuk mempersiapkan hidup bahagia di akhirat nanti. Maka Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari bahagia hidup di akhirat. Nah dunianya bagaimana? Wala tansa.
Sekedar jangan lupa aja kalau kamu di dunia ini. Walatansa nasibaka minad dunya. Nasib itu bagian. Bagianmu di dunia jangan dilupakan. Kamu harus sadar kamu itu hidup di dunia. Dunia itu butuh makan, maka perlu cari makan. Dunia butuh berpakaian, maka suruh cari uang beli pakaian. Dunia butuh tempat tinggal, berusaha untuk bisa bertempat tinggal. Itu kepentingan dunia. Sekedar jangan lupa saja. Ini jangan untuk berbahagia di dunia, enggak. Kesenanganmu di dunia itu wujudnya apapun, itu kesenangan yang menipu. Artinya tidak bisa dipertahankan untuk selama-lamanya. Ingin berbahagia selama-lamanya, cari bahagia hidup di akhirat. Untuk mendapat bahagia hidup di akhirat, caranya bagaimana? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah. Ya. Di samping itu apa? Kalau taat pada Allah, ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu jalan yang lurus. Jalan yang lebih lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Wa an hadza sirati mustaqim fattabi'uhu. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini Al-Qur'an itu jalanku yang lurus. Kalau kamu ingin hidup menempuh jalan yang lurus, maka ikuti Quran ini. Jangan tinggalkan Quran, ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan selain Quran itu fatafarraqu bikum an sabili. Akan memisahkan kamu, menceraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Nah, itu maka supaya semangat harus tahu. Fa'ina tadhabun, kamu hidup itu mau kemana? Kalau tujuannya nggak ngerti ya nggak ada semangat, nggak tahu kok. Pokoknya asal jalan aja. Apalagi kalau saudara merasa ya hidup ini ya sudah di dunia ini saja, maka semangat kerja ya di dunia. Di akhirat gak akan ada balasan apa-apa. Sudah selesai. Itu orang-orang kafir pandangannya seperti itu. Hidup itu ya di dunia ini, mati ya di dunia ini. Setelah mati di dunia ini tidak ada kehidupan lagi. Sudah dunia ini gak ada. Nah maka semangatnya ya untuk aktivitas dunia. Kalau orang yang beriman diarahkan oleh Allah cari bahagia hidup di akhirat. Apalagi sebagai tokoh masyarakat, saya sering diminta tolong menjadi ketua panitia hajatan. Yang menjadi masalah ketika ada rapat panitia, di situ diawali dengan membaca Yasin dan tahlil bersama. Yang demikian itu bagaimana sebaiknya sikap saya? Ya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan yang kamu belum tahu ilmunya. Ya, kalau memang itu ada dasar ilmunya dari Quran maupun dari hadis ya ikuti. Betul. Kalau kamu belum tahu ilmunya, kata Allah tadi jangan kamu ikuti. Ya, saya tidak melarang jangan mengikuti, ndak. Lah kalau kamu sudah tahu dasarnya ikutan. Kalau belum tahu dasar berarti kamu mengikuti perbuatan yang hanya ikut-ikutan. Dalam bahasa agamanya disebut taklid kan. Kami tidak melarang. Kalau kamu mau ikut itu, kamu sudah tahu ilmunya, ikut. Kalau kamu belum tahu ilmunya, ingin ikut semacam itu, tanyakan dulu apa ada ilmunya. Nah, gitu. Apalagi? Pada waktu menikahkan anak, pihak putri mengadakan waliman atau resepsi. Bagaimana dengan pihak laki-laki? Apa ada tuntunannya atau larangannya pihak laki-laki mengunduh mantu atau resepsi? Boleh, ngunduh mantu boleh. Ya. Tidak ada larangannya. Itu urusan agama, nggak ada larangannya. Ngunduh mantu itu jenenge ngunduh kan istilah aja. Jenenge ora dunduh ora tiba dhewe itu. Kalau ngunduh itu maksudnya dari perempuan dibawa pulang ke pihak laki-laki ya. Itu sebenarnya rasa digawa ngono ya mulih dhewe. Tapi kok ora patut dadake ora diterke lah. Itu namanya adat budaya lah. Islam menghadapi budaya itu tidak semuanya dilarang. Kalau yang begitu itu tidak bertentangan dengan, tidak ada unsur kemusyrikan, boleh dilanjutkan, silahkan. Budaya diunduh, silahkan. Tahu rasa diunduh ya esok mulia dhewe ya, ya kena wae itu. Boleh.
Jadi nggak ada larangannya. Nah sekarang lah ngunduh mantu, akhirnya ya nyuguh wong akeh lah. Nek gelem ra mbok suguh ya ora apa-apa. Saya ngunduh mantu jam sekian tanggal sekian, undangi semua boleh untuk menyaksikan bahwa anak saya yang laki-laki atau anak saya yang perempuan sekarang sudah punya istri atau punya suami. Hari ini nanti akan dibawa pulang ke sini. Ya, tolong saudara hadir untuk menyaksikan bahwa anak saya sudah bersuami atau beristri. Ya sudah. Nek wis terus kon mulih ra disuguh ya ora apa-apa. Nah, pisan ku ra wis kapok. Wah, sebenarnya tentang nek aja gelem itu lah. Apalagi saya punya anak wanita masih kuliah, mau dipinang seorang laki-laki yang masih kuliah dan punya usaha. Saya mengizinkan untuk menikahi anak saya, tetapi dengan syarat: 1, setelah menikah harus sekolah lagi. 2, saya suruh untuk membiayai sekolah sampai lulus dan seterusnya. Apakah salah kalau orang tua mengajukan syarat seperti itu? Bagaimana kalau saya suruh tunggu sampai lulus, tetapi anak tersebut nekat berhubungan? Langkah apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Sudah, langkah seperti itu sudah baik. Ya, bapakmu wis ngragati kowe wiwit semester 1 nganti kuwi ngetokke ragat akeh, ya. Nanti kalau kamu nikah terus gagal, ya, maneman dan kamu nanti yang kecewa. Ikut bapak saya ragati sampai selesai. Kalau kamu tidak sampai selesai, lah kamu yang rugi. Ya. Dijanji begitu ya boleh saja. Nanti saya yakin kalau dijanji begitu, baik yang laki maupun perempuan nanti akan jawabnya gimana? Sanggup gitu dah. Sanggup ya, saya akan kuliah. Nanti ternyata dalam perjalanan mandek kuliah, enggak ya ning alasan. Orang buat terus ke kuliah, lah pripun terus meteng. Meteng terus nglahirke kuliah repot. Ya sudah. Ngenteni nek bar nyusui, mungkin nek pun disapeh, wae bae rong nyapeh kesundulan. Nah, akhirnya terpaksa mboten saged sinau pun mboten sedok kuliah ya. Temu apa lagi terusan. Nah, yang penting lebih baik itu dihalalkan daripada di hadapan ayahnya tampaknya baik-baik tapi selalu ketemu dibawa kemana-mana malah ya nanti kecelakaan bahaya. Yang penting dia andai kata tidak kuliah, kamu sebagai suami harus bertanggung jawab. Perkara kuliahmu nanti sampai lulus apa tidak, yang penting kamu tanggung jawab. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Wajib memimpin istri dan wajib memberi nafkah kepada istri. Lah gitu. Boleh. Apalagi tentang mahar pernikahan. Sahkah kalau mahar itu yang memberikan si wanita untuk pria? Kalau tidak sah lalu harus bagaimana? Jenenge ndak tahu mahar itu. Mahar itu pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan istri memberi mahar pada suami, bukan. Ya. Yang wajib memberi mahar itu calon suami. Ya. Kalau calon istri tidak sah. Wong mahar. Dan mahar itu hukumnya wajib. Nikah tanpa mahar tidak sah. Ya, maka wajib ya memberikannya. Jadi bukan istri memberi mahar pada suami. Itu biasanya kan tubruan kalau begitu itu. Ngerti tubruan? Ya. Jadi dia biasanya dari itu misalnya wanita tadi hamil dulu. Nah, terus kayak semboro, siapa mau menikahi anak saya nanti saya berikan rumah atau saya saya berikan sawah atau saya berikan sepeda motor dan sebagainya. Lah akhirnya laki-laki tadi dari manten gajo bau tok, enggak pakai mahar, aku malah dibayar kok itu kan. Nah itu tuh tidak sah. Jadi yang bisa mahar itu adalah laki-laki, calon suami kepada calon istri. Itu mahar. Apalagi tentang pinjam uang. Orang pinjam uang lalu yang dipinjami meninggal dunia. Lalu kemana harus mengembalikan pinjaman tersebut? Pada ahli warisnya. Ya, pinjami, balikan pada ahli warisnya. Saya dulu pernah pinjam pada suamimu atau pada istrimu atau pada siapa, nah, karena meninggal ini hutang saya dulu sekian, saya kembalikan kepada kamu. Nah gitu.
Ora kok nek mati sah ya alhamdulillah. Ya. Lah bali nagih hutang aku wae arung duwe doyak-oyak saiki wis sah mati kok. Apalagi bagaimana sikap saya bila suami selalu bohong kepada saya jika ditanya tidak mau menjawab atas segala kebohongannya? Karena suami saya selalu SMS-an dengan perempuan dan perempuan itu juga tidak mau mengaku. Mohon nasihatnya. Tapi ya yang nasihati. Nasihati gimana? Ya. Ampun dikandani ojo SMS-an dengan wanita gitu. Ya. Maka supaya istri Allah suamimu tadi bisa kembali jalan yang lurus, ya diajak ngaji saja, biar tahu jalan yang lurus, jangan tahu jalan yang bengkok. Kalau SMS-an dengan orang lain, itu kan ya hitung pulsa sehari habis berapa itu kan. Nah, yang istrinya dihitung. Maka saya katakan kadang-kadang bicara sama istri aja pakai seperti kehilangan pulsa. Singkat-singkat gitu loh. Ditekoni istrinya tekoni apa wis? Kan nukukan rembukan ae. Apa ditekokke. Tapi kalau dengan orang lain, ya toh? Ora ditekokke malah dhek tekon. Biasanya kan rembukan dengan orang lain, dengan istrinya itu kan lain kan? Dengan orang lain bisa jam-jaman. Telepon ya begitu, SMS begitu. Kalau dengan istrinya wegah. Nah itu kan. Lah mengapa ditanya tidak mau jujur? Tapi nek jujur khawatir apa? Istrinya marah. Ya, khawatir marah. Maka bagaimana cara nasihati? Katakan kalau itu adalah SMS dengan wanita yang jenis lain, yang macam-macam itu bisa menjadi jembatan setan. Jembatan setan itu bisa menjadi pendekatan kepada zina. Awal-awal SMS, lama-lama kencan ketemu di mana gitu kan. Nah itu mau takrabuz zina. Diingatkan wala takrabuz zina, jangan melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina. Tahu kalau itu dilarang, kalau dia mau ngaji, kalau tidak mau ngaji ya enggak tahu, maka disuruh ngaji. Ngaji Quran, ngaji sunnah Rasulullah SAW. Tidak harus di MTA, ya toh? Di mana saja. Kalau yang dikaji Quran dan sunnah sama. Di mana saja. Karena Qurannya sama, sunnahnya sama. Laki-laki yang berzina tidak halal untuk wanita mukminah kecuali wanita zina atau musyrik. Sebaliknya, kalau yang suka zina itu yang perempuan tidak halal juga untuk laki-laki mukmin. Kecuali dia hanya dengan laki-laki musyrik atau zina.